warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Semakin semangat belajar hari ini. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita lancar dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Nah, ayo kita sama-sama berdoa. Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya, nak. Ya, silakan ketua kelas. Nah, anak-anak, biar tambah semangat, kita nyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa terlebih dahulu ya. Let's go. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, sudah semangat ya. Sekarang kita belajar. Hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua? Alhamdulillah, bagus ya. Nah, sekarang ayo keluarkan buku tulis, buku tema, alat tulis, dan keperluan-keperluan lainnya. Sudah? Pinter. Nah, anak-anak, hari ini kita mempelajari mengenai teks eksplanasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi atau pernah mendengar? Tidak ada? Nah, di saat kalian menonton berita di televisi tersebut sedang menyiarkan bencana alam, baik itu banjir, longsor, dan sebagainya. Nah, itu termasuk pada teks eksplanasi anak-anak. Lalu, apa itu Bu teks eksplanasi? Nah, jadi kita bahas bersama-sama. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang suatu hal. Beberapa contoh yang bisa dijadikan teks eksplanasi, kata Ibu tadi, beritanya misalnya tentang budaya masyarakat, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Nah, kita dapat menentukan topik permasalahan dan simpulan itu dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat kita temukan dari kalimat-kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu mempunyai kalimat utama. Nah, sementara itu kita dapat menentukan simpulan dari teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Teks eksplanasi itu mengandung suatu pembicaraan. Kita bisa menentukan informasi dari teks eksplanasi dengan menggunakan 6 kata tanya. Ada yang tahu apa itu? Apa 6 kata tanya tersebut? Ya? Apa? Pinter. Kemudian siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Yang dirangkai menjadi kalimat sesuai dengan teks tersebut. Nah, pinter. Kemudian tujuan dari teks eksplanasi apa? Nah, tujuan dari teks eksplanasi itu adalah memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Lalu apa saja Bu strukturnya? Nah, struktur eksplanasi itu ada pernyataan umum, biasanya itu di pembukaan, kemudian deretan penjelas, isi, dan yang terakhir ada penutup, yaitu kesimpulan. Nah, pada bagian pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Kemudian pada bagian bagian penjelas itu berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Nah, bagian penutup itu berisi simpulan dari teks atau pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Biasanya, bisa dilihat dari contoh berikut ini. Dilihat.
di papan tulis. Nah, mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Karena teks eksplanasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi, maka teks eksplanasi itu harus menggunakan kalimat yang efektif agar pembaca tidak menjadi bingung atau salah dalam memahami informasi yang disampaikan. Kalimat efektif itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi kalimat efektif itu kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pinter. Dalam penulisan kalimat efektif kita juga harus memperhatikan penggunaan kata baku. Nah, kemudian menyajikan informasi penting dalam teks eksplanasi. Nah, untuk menyajikan informasi penting dalam teks eksplanasi, kita juga dapat menggunakan diagram seperti contoh 1 atau tabel pada contoh 2. Seperti ini. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi terdiri atas beberapa paragraf yang berisi informasi penting anak-anak. Paragraf tersebut itu disusun menggunakan kalimat efektif yang sesuai dengan kaidah kata bahasa, baik ejaan ataupun tanda baca. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu penggunaan kata baku. Nah, penggunaan kata baku itu terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis atau masuk akal. Contoh kalimatnya, adik memberikan banyak uang kepada pengemis itu. Nah, kalimat ini termasuk kalimat tidak efektif karena banyak menggunakan kata yang berulang. Kata uang seharusnya cukup ditulis sekali agar menjadi kalimat yang efektif. Menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Nah, sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi tata bahasa maupun tanda baca. Kalimat efektif itu disusun secara sistematis atau tersusun. Nah, untuk memudah memahaminya, menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Nah, sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi tata bahasa maupun tanda baca. Nah, kemudian kalimat efektif itu disusun secara sistematis atau tersusun agar mudah dipahami. Nah, kemudian kalimat efektif itu ditulis menggunakan kata-kata baku. Kita dapat menemukan kata baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Misalnya kita sering menyebutkan apotik, namun dalam KBBI itu ditulis dengan apotek. Pakai E, bukan pakai I. Maka apotek adalah kata baku dari apotik. Nah, kata baku merupakan kata-kata yang penulisnya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia, yaitu PUEBI. Dan kata tidak baku itu adalah kata yang tidak sesuai dengan PUB atau PUEBI. Nah, kata baku biasanya itu digunakan dalam acara-acara resmi dan penulisan karya tulis ilmiah. Sementara kata tidak baku itu merupakan kata yang digunakan dalam sehari-hari. Nah, ciri-ciri kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, jadi anak-anak, dapat kita simpulkan bahwasanya teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat atau informasi tentang suatu hal. Beberapa contoh yang bisa dijadikan teks eksplanasi itu misalnya apa tadi? Tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Nah, mengilas kembali, tujuan dari teks eksplanasi tadi apa? Ya, silakan Jojo.
Ya, memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu, pinter. Kemudian struktur dari teks eksplanasi, siapa? Ya, silakan puji. Pernyataan umum, benar. Kemudian, deretan penjelas, benar. Ya, penutup atau kesimpulan. Nah, jadi ada pembuka, penutup, membuka, isi, dan penutup. Nah, sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, berarti semua paham ya. Untuk itu, tugas kalian adalah di buku LKS halaman 45 dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya. Karena pembelajaran hari ini telah berakhir, kita lafazkan dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.